Pemanggilan Jabatan tahun 2023 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya akan melaksanakan tugas PPL 2 dengan modul ajar 2, tugas gereja Koinonia. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu Putri. Ya, gimana hari ini? Luar biasa. Masih semangat? Masih. Terlihat dengan jawaban yang masih keras ya. Saya harap belum lapar gitu ya. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kita pada siang hari ini itu kita akan belajar mengenai lanjutan dari materi kemarin. Mungkin dari teman-teman masih ingat materi yang kita pelajari kemarin apa? Tugas gereja materia. Betul sekali. Tugas gereja materia atau tugas gereja yang memberi kesaksian. Baik ya. Untuk pada siang hari ini kita lanjutannya adalah tugas gereja membangun persekutuan atau bisa kita namakan koinonia. Oke. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini. Mungkin ada yang mau memimpin doa pada siang hari ini? Saya. Oke. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Mas Diki. Ya, teman-teman, dari kita melihat ya keseharian kita, kalau setiap minggu itu kita kemana ya? Ke gereja. Kalau di gereja itu mungkin ada yang bersama keluarga, bersama teman gitu. Kalau sendiri fokusnya ke gereja, betul sekali ya, sendiri fokusnya ke gereja. Teman-teman, kalau kita melihat gereja ya, itu sebuah apa? Bangunan atau sebuah perkumpulan umat tempat untuk beribadah, di mana kita bisa ngomong dengan Tuhan secara lebih dekat. Betul sekali, dari hati ke hati. Ya, curhat ya, curhat. Oke. Teman-teman yang dikasihi Tuhan ya, sebelum masuk ke materi ya, seperti biasa Bu Putri akan mencoba tanya jawab sebentar saja ya. Apa perbedaan organisasi dengan persekutuan? Saya Bu. Oke, silahkan untuk Yesaya. Silahkan Yesaya. Kalau menurut saya, organisasi dan persekutuan itu sama. Cuma bedanya, kalau persekutuan itu dia lebih bersama teman-teman yang satu hati buat menyembah Tuhan. Karena biasanya di persekutuan itu mereka nggak cuma ngobrolin kayak tentang masalah gereja atau apa, tapi mereka kadang juga bisa berdoa, memuji Tuhan, atau sharing mengenai pemahaman Alkitab gitu. Oke, terima kasih jawabannya Yesaya, sangat luar biasa ya. Ya, sekarang kalau kita sudah mendengar pemaparan dari Yesaya tentang organisasi dengan persekutuan itu sebenarnya sama, tapi ada poin yang berbeda di situ, ya kan? Untuk pertanyaan kedua, yaitu
Apa ciri-ciri dari persekutuan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, ciri-ciri dari persekutuan. Apa ya? Ciri-ciri persekutuan. Ciri-ciri persekutuan itu setahu saya kumpulan orang yang beriman kepada Tuhan dan percaya, yang memuji, menyembah Tuhan, lalu memberi persembahan dan mendengar sabda Tuhan. Biasa dari teman-teman kalian ya menjelaskan tentang apa itu perbedaan organisasi dengan persekutuan dan ciri-ciri persekutuan. Baik teman-teman yang luar biasa, sebelum masuki materi, Bu Putri akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Pada siang hari ini kita diajak untuk mampu memahami tugas pokok gereja, yaitu salah satu dari tugas gereja ada 5 ya. Salah satunya adalah tugas gereja yang membentuk persekutuan ya, supaya kita melaksanakan sesuai kedudukan dan perannya sebagai murid Kristus dengan penuh tanggung jawab ya. Sebelumnya Bu Putri akan membagikan lembar jawabnya. Mari kita melakukan pretest ya. Silahkan untuk dikeluarkan alat tulisnya. Baik teman-teman, mari kita masuk ke materi pembelajaran. Koinonia. Koinonia adalah anglikisasi dari kata Yunani ya. Teman-teman bisa dilihat ini hurufnya ya, yang berarti persekutuan dengan partisipasi intim ya. Jadi koinonia adalah ada suatu partisipasi di dalamnya yang sangat memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, di dalam perjanjian baru bisa dilihat ya, kata ini sering digunakan dari Alkitab untuk menggambarkan hubungan dalam gereja Kristen perdana. Teman-teman nggak asing ya dengan kata-kata gereja Kristen perdana ya? Ya, betul ya. Ini di dalam Yohanes, kalau kalian bisa melihat di Kitab suci Yohanes 6 ayat 48 sampai 49 ya. Di sini dalam gereja Kristen perdana, di sana ada salah satu ciri khas seperti yang telah teman kalian utarakan di awal tadi ya. Ada ciri-cirinya, salah satunya adalah memecahkan roti ya, dalam cara yang ditentukan Kristus selama dalam perjamuan Paskah. Apa saja bentuk koinonia ya? Bentuk koinonia itu adalah segala bentuk usaha yang semakin mewujudkan dan mengukuhkan persaudaraan dari murid-murid Kristus ya, dengan saling membantu, saling berbagi, saling memperhatikan satu sama lain, saling memberi dan menerima, dan tentu saja saling mencukupi demi kesejahteraan, tentu di dalam satu komunitas. Agar lebih teman-teman paham, yuk kita literasi dengan membaca sebuah artikel berita yang sangat menarik. Silahkan. Lihat ya. Oke, di sana judulnya adalah Aksi Kebersamaan. Ini sudah terjadi dalam 2 Natal ya, berarti 2 tahun yang lalu ya. Mungkin di tahun 2022, jadi 3 tahun yang lalu ya. Bersih-bersih gereja bentuk solidaritas umat beragama. Ini juga ada dalam komunitas lintas ya, komunitas lintas. Mari kita bisa dilihat di sini ya. Ini gambarnya ya, gambar dari aksi bersih-bersihnya tadi loh, lihat. Nah, di sini dalam artikel ini gereja menjelang Natal merupakan suatu perayaan setiap tahun ya. Ini aksi ini merupakan bentuk solidaritas kepada sesama umat beragama. Wow, luar biasa. Apa yang teman-teman
pikirkan? Silahkan Mas Yesaya. Mengenai toleransi umat beragama. Iya, toleransi umat beragama. Ya, karya-karya dari koinonia ini bisa dicerminkan dari Kisah 4 ayat 32 sampai 37. Ya, bidang karya ini dapat menjadi sarana terbentuknya jemaat yang berpusat dan menampakkan kehadiran Kristus di dunia. Bisa dilihat lagi ciri-ciri koinonia supaya lebih jelas, membandingkan dari organisasi dengan persekutuan seperti yang telah teman kalian utarakan di awal tadi ya. Di sini ciri-ciri dari koinonia atau persekutuan lebih mengarah kepada persaudaraan atau persekutuan. Yang kedua, ada ciri lain yaitu mendengarkan sabda atau pengajaran. Dan yang ketiga, adanya pelayanan terhadap sesama sebagai wujud solidaritas. Dan perayaan iman, kalau di perjamuan Paskah itu apa? Memecahkan roti dan berdoa. Kalau kita itu adalah semacam perayaan Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Serta memberikan kesaksian iman melalui cara hidup. Ini sudah kita pelajari pada minggu yang lalu dalam tugas gereja memberi kesaksian atau martiria. Untuk lebih singkatnya, silakan menyimak salah satu contoh kegiatan persekutuan, atau mungkin bisa dikenal dengan istilah komunitas basis gereja atau KBG. Siapa yang baru mendengar atau sudah mendengar? Baru mendengar. Ada yang sudah mendengar? Baru saja mendengar. Mari kita simak videonya ya. Di layar sudah teman-teman lihat ya. Ini adalah kegiatan KBG Hilalaza. Di sana terlihat apa? Ini terlihat apa ini? Seperti menyanyi atau paduan suara. Ya, paduan suara yang mungkin dari antara teman-teman ini termasuk dari paduan suara, ini juga termasuk di dalam komunitas basis gereja seperti yang ada di dalam layar ini. Yang kedua, selain paduan suara apa? Mungkin di gereja ada yang ikut OMK. Siapa yang di sini ikut OMK? Orang muda Katolik. Wah, luar biasa ya. Di OMK itu juga termasuk komunitas basis gereja. Kalau remaja atau komunitas basis gereja ini adalah suatu komunitas yang terdiri dari kelompok kecil. Umumnya terkelompok dalam jumlah 15 sampai 20 kepala keluarga, baik di lingkungan maupun di wilayah ya. Biasanya di dalam satu paroki, itu KBG. Ciri-ciri KBG adalah bersikap sebagai pelayan. Ingat, ciri khasnya adalah bersikap sebagai pelayan. Setia kepada Yesus Kristus dan memberikan perhatian terutama kepada orang yang miskin, tersingkirkan, dan selalu mengutamakan sikap kerendahan hati. Karena kalau kita KBG ini sebagai basis gereja setempat ya. Melalui KBG ada pengembangan komunitas basis iman ya. Dan KBG ini sebagai basis kerasulan kita di tengah-tengah masyarakat. KBG juga membantu dalam pemberdayaan umat aman. Di sini sifat KBG adalah sebagai basis reksa pastoral yang transformatif dan sebagai budaya tandingan. Maka memberikan suatu istilahnya apa ya? Tugas diskusi, silakan teman-teman dibagi menjadi 2 kelompok untuk berlatih
membangun persekutuan. Silakan bisa menempatkan diri, dibagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan teman-teman saling berdiskusi merencanakan sebuah persekutuan. Silakan mau temanya apa ditentukan pada siang hari ini. Bu Putri akan memberikan waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Apa ini? Banyak Aku Masih agak bingung Bu. oh, iya. Jadi itu contohnya kayak gimana sih, Bu? Oke, untuk contohnya nanti persiapkan. Nah, ini temanya apa? Kalau membuat ibadah kecil, itu nanti kan ya dipersiapkan untuk seperti lagu pembukanya, gitu kan. Kemudian lagu penutupnya, kalau bisa disesuaikan tema dan lagunya sangat familiar. Jadi biar jadi tidak kesulitan untuk umat. Wah, lagunya kok rencananya apa ini? Rencananya kita nanti kan ada beberapa part, Ya. 5 part. Itu ada penginjilan, homili, doa pembuka, doa penutup, lalu ada komunian. Nanti masih kita bagi buat siapa buat bagi. Oh bagus, berarti homilinya gimana itu? Atau bacaan Injilnya? Injilnya nanti kita ambil dari Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Kok bisa ambil Lukas 13? Soalnya itu judulnya bagus, Bu, materi ini cocok. Oh cocok ya, sesuai dengan Ya, sesuai dengan kalender liturgi. Bagus ya. Oke, waktunya kita tampil ya untuk mempresentasikan dari diskusi teman-teman pada siang hari ini. Silakan Bu Putri akan memberikan teman-teman waktu untuk mempresentasikan hasilnya. Monggo. Shalom, berkah dalam teman-teman semuanya. Shalom, berkah dalam. Bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan waktu dan tenaga yang kuat untuk mengikuti persekutuan siang hari ini. Mari teman-teman kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih dalam lagi dalam persekutuan kali ini dengan menaikkan pujian Jawa Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tidak kau ingat lagi pelanggaranku. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari ini, yang baru ini, berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dilanjutkan dengan Injil. Silakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah Injil Tuhan. Dimuliakan ya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Yesus tidak mendefinisikan apa itu kerajaan Allah, tetapi ia mengajarkan dengan perumpamaan. Yang pertama, kerajaan Allah seumpama biji sesawi, dan yang kedua, kerajaan Allah itu seumpama ragi. Biji sesawi yang kecil bertumbuh
dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Kerajaan Allah berarti Allah yang meraja. Kalau Allah yang meraja atau Allah yang berkuasa, maka segalanya baik adanya. Setelah kita membaca renungan dari Injil hari ini, mari kita merefleksikan sejenak di dalam hati kita. Bagaimanakah kita giat dalam mengembangkan iman di tengah-tengah situasi kondisi sekarang? Penutup, marilah kita berdoa. Menutup pertemuan ibadah kita siang hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kiranya menyertai perjalanan kami pulang sehingga selamat sampai tujuan. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Menutup persekutuan kita pada hari ini, mari kita pujikan lagu Waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, luar biasa, kita beri aplaus untuk semuanya. Terima kasih ya, tadi adalah suatu bentuk kalian menciptakan atau membangun sebuah persekutuan. Bagaimana perasaan kalian? Sangat sekali. Ada rasa-rasa kesulitan atau tidak untuk membangun persekutuan itu ternyata? Tidak ya, malah asik ya. Ada nilai apa yang kalian dapatkan? Kalian bisa membangun persekutuan ini. Nilai apa yang kalian dapatkan? Atau pelajaran yang berharga apa yang kalian dapatkan? Ya? Oke, membangun spiritual antara manusia dengan Tuhan, antara umatnya dengan Tuhan. Ada lagi? Mengingatkan kita bahwa walaupun sesibuk apapun hari kita tetap harus menyempatkan diri buat beribadah atau bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Iya, bagus sekali. Dengan kerutinitas kita, kesibukan kita tidak boleh lupa atas apa kewajiban kita ya, sebagai umat Allah gitu ya. Oke. Sebelumnya Bu Putri akan membagikan lembar jawabnya. Langkah pertama, jangan lupa teman-teman untuk melihat petunjuk dari instrumennya ya. Jadi langkah-langkahnya apa. Kemudian silahkan dicermati untuk setiap soal dan dijawab sesuai kemampuan dan pemahaman dari teman-teman semua. Mengajak kalian untuk refleksi sebelum mengakhiri dari pertemuan siang hari ini ya. Apa manfaat dari kalian belajar tentang koinonia ini? Ya, silakan. Oke, belajar membangun komunitas atau persaudaraan dengan sesama ya. Kemudian, apa poin penting teman-teman dapatkan dari pelajaran hari ini, koinonia? Karena kan tadi kita belajar koinonia ya. Ya. Jadi kita bisa belajar dengan sesama kita dalam garis persekutuan. Ya. Dan dengan persekutuan
persekutuan itu hubungan kita sama Tuhan semakin dekat lewat dari komunitas itu tadi. Oke, semakin dekat. Oke. Kemudian apa kesulitan yang kalian dapatkan ketika belajar koinonia ini? Kesulitannya apa? Ya, silakan Mas Gilang. Tidak ada kesulitannya Bu, karena pada persekutuan atau koinonia ini kami menyerahkan semuanya untuk Roh Kudus yang menuntun kita. Ya, tidak ada kesulitan itu karena bantuan atau peran Roh Kudus ya. Kita mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Ya, dari pelajaran siang hari ini, adakah cara hidup teman-teman yang perlu diubah? Mungkin kalau dari saya ada ya. Ya, Terkadang kesibukan itu kan pasti ada. ya, Itu kadang saya sebagai manusia tuh kadang lupa untuk cara ya buat persekutuan. Kadang tuh saking kadang sibuk sampai seminggu tuh kadang lupa buat gereja. oke. Gitu. Ya itu mungkin adalah suatu lifestyle yang harus saya ubah setelah ini. Oke, setelah pertemuan pelajaran hari ini, teman kalian mengatakan bahwa dengan seperti ini memberi dampak yang luar biasa sehingga perlu diubah cara hidupnya ya, untuk senantiasa rajin, untuk senantiasa mengutamakan ya, mengutamakan tentang di mana waktu antara teman Anda dengan Tuhan, begitu ya. Jadi ada cara hidup yang berubah ternyata ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada siang hari ini dengan materi koinonia ini memberikan manfaat yang luar biasa. Bagus ya. Untuk mempersingkat waktu ya, pada pertemuan siang hari ini Bu Putri cukupkan ya. Kemudian apakah ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Bu, sudah paham Bu. Oke, tidak, sudah paham. Untuk menutup pada pembelajaran hari ini, silakan bisa dipimpin doa. Sebelum menutup pertemuan hari ini, marilah kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Bu Putri pesan selalu membangun komunitas dimanapun Anda berada, karena hal itu yang akan memberikan perkembangan iman kita ya, dan memberikan dampak positif dengan perkembangan iman dan melayani kepada sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Terima kasih Bu.